Masuk ke pembahasan mengenai orde reaksi. Oke, sebelum kita masuk, maka apa sih sebetulnya orde reaksi itu? Nah, orde reaksi ini sebetulnya kalau teman-teman sudah menyimak mengenai pengantar tadi bahwa laju dari suatu reaksi itu dapat dipengaruhi oleh konsentrasi dari reaktan, maka orde reaksi ini adalah pembahasan lanjutan dari hal tersebut. Maka ketika kita akan mereaksikan suatu spesies kimia menjadi suatu reaktan menjadi produk, maka perubahan konsentrasi pada reaktan itu ternyata dapat mempengaruhi kecepatan dari atau laju reaksi dari ini ya, reaksi tersebut ya. Laju reaksinya akan dipengaruhi, bisa berubah. Nah, hal inilah yang kita sebut dengan orde reaksi. Maka orde reaksi ini kaitannya berhubungan dengan perubahan konsentrasi reaktan yang nantinya akan mempengaruhi laju reaksi tersebut. Nah, untuk orde reaksi ini ada banyak ya, ada yang minus, ada yang pecahan, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas orde 0, orde 1, dan orde 2, tidak membahas orde yang lain-lain. Nah, sebetulnya orde 1, 2, 3, 0, 1, 2, lalu ada orde lain itu juga kita dapat temukan di mata kuliah farmakokinetika. Nah, bedanya adalah ketika kita membahas mengenai farmakokinetika, maka yang dibahas adalah nasib suatu obat ya di dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi pada obat tersebut itu, lalu bagaimana volume distribusi obat tersebut, lalu bagaimana, pokoknya intinya si obat itu di dalam tubuh itu seperti apa. Nah, kalau orde reaksi yang sekarang ini hanyalah sepotong atau sedikit dari pembahasan farmakokinetika tersebut ya gitu. Nah, untuk yang ini ya berkompeten di bidang farmakokinetik, nanti teman-teman bisa ini ya ke Pak Huluk, itu yang ahli di bidang farmakokinetika. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk basicnya, jadi sebelum kita masuk ke orde reaksi, maka kita bahas dulu, atau teman-teman bisa lihat ini ya, A plus B menjadi C. Artinya di sini ada persamaan ini, ada suatu reaktan A dan B yang kemudian terjadi suatu reaksi menjadi produk berupa C. Nah, maksudnya seperti apa? Kalau kita bahas mengenai konsentrasi dari A, B, dan C ini, maka dalam suatu reaksi terjadi perubahan konsentrasi sepersekian waktu gitu ya. Nah, A dan B ini akan terus menurun dan C itu akan meningkat ya. A akan berkurang, B akan berkurang, dan C akan naik. Pada umumnya seperti ini ya, pada umumnya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara mengenai reaksi tadi, maka kita juga bisa mengatakan bahwa terjadi laju reaksi atau kecepatan dari reaksi tersebut bisa kita tentukan, bisa kita ukur. Maka kita dapat mengukurnya laju reaksi di persamaan ini atau reaksi A, B, dan C ini eh, dengan persamaan V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Nah, V itulah yang kita sebut dengan laju reaksi. Nah, A pangkat M, B pangkat N itu apa? Ya, K itu jelas ya konstanta atau tetapan laju reaksi yang ini bisa kita hitung secara eksperimental nanti. Lalu orde reaksi yang A itu disebut dengan M ya. M ini hanya istilah ini ya untuk memudahkan. M yaitu orde reaksi dari reaktan A atau spesies kimia yang A. Lalu yang N itu adalah orde reaksi dari yang B. Itu. Nah, selanjutnya kita juga mengenal orde reaksi total dari A dan B ini, yaitu M ditambah N ya. Jadi V sama dengan K kali A pangkat M dan B pangkat N. Nah, M dan N itu adalah orde reaksi masing-masing, dan sedangkan ketika kita bicara mengenai orde reaksi total tersebut A plus B ini adalah M plus N. Ya, misalkan orde reaksi dari A itu adalah 1 dan B adalah 2, maka orde reaksi totalnya adalah M plus N itu, yaitu
3. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang pertama, M dan N, yaitu order reaksi di sini tidak sama dengan A dan B. A dan B itu yang mana? A dan B itu yang ini. A dan B. Maksudnya apa? A dan B ini, maksudnya di sini biasanya kita apa namanya? Dalam reaksi kimia itu ada kesetimbangan kimia dan di situ ada stoikiometri, apa namanya, satuan di sini ya, misal 1A ditambah 2B sama dengan 1C gitu ya. Atau sebaliknya, misal 5A ditambah 12B sama dengan 3C gitu. Artinya 3 mol A ditambah 2A tadi berapa ya? Ya pokoknya kayak gitu ya. Saya lupa. Oke. Artinya kalau teman-teman sudah dapat tentang kimia farmasi dasar, maka mengerti tentang kesetimbangan reaksi yang kanan dan kiri harus seimbang ya. Artinya ya tadi ya 2A, 2 bagian A dan 5 bagian B misal ya, 2A plus 5B sama dengan 3C. Artinya 2 bagian A dan 5 bagian B di terjadi reaksi menghasilkan 3 bagian C. Akan tetapi ketika kita bicara mengenai order reaksi, M dan N di sini itu tidak sama dengan koefisien reaksi dari ini ya, A dan B ini. A dan B ini tidak sama dengan M dan N. Oke, itu yang pertama. Karena nanti teman-teman mungkin mengira, oh berarti kecepatan reaksi ini berhubungan dengan koefisien reaksi dari reaksi tersebut. Enggak, gitu ya. Tidak sama dengan koefisien reaksinya. Oke, yang kedua, bagaimana memperoleh suatu order reaksi. Nah, murni ketika kita ingin menentukan M dan N ini didapatkan dari eksperimen. Baik, contoh NO ditambah Cl2 menjadi NoCl2 di sini, ya. Di sini 1 dan 1 gitu ya. Nah, laju reaksi di atas menghasilkan suatu persamaan seperti tadi ya, kita turunkan menjadi K sama dengan V sama dengan K kali NO pangkat M dan Cl2 pangkat N. M itu adalah order reaksi NO dan N itu adalah order reaksi Cl2. Sedangkan order reaksi totalnya adalah M tambah N. Nah, bagaimana cara memperoleh order reaksi? Sama ya tadi, dengan cara melakukan eksperimental. Nanti kita ada hitung-hitungan, akan tetapi kita di sini lihat basicnya dulu bahwa ketika ada NO dan Cl2 direaksikan menghasilkan NoCl2, kita bisa buat ya grafik antara konsentrasi dan waktu. Maka konsentrasi reaktan itu akan berkurang sepanjang waktu, sedangkan konsentrasi NoCl2 akan menaik menghasilkan produk sepanjang waktu. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai konsentrasi terhadap waktu NO dan Cl2 ini ya, konsentrasi NO dan Cl2 terhadap waktu, maka konsentrasinya akan terus menurun sepanjang waktu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan lajunya atau kecepatannya? Nah, ketika kita bandingkan antara kecepatan reaksi terhadap waktu, maka seperti ini. Kecepatannya akan selalu tetap gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ingin tadi ya concentration dependent. Nah, lalu bagaimana ketika kita lakukan modifikasi pada konsentrasi dari reaktan? Maka dihasilkan ternyata ya kita dapat menghasilkan kecepatan reaksi ya dibandingkan dengan konsentrasi yang kita ubah-ubah di NO dan Cl2 ini, itu kecepatannya akan seperti ini. Ya, ada yang kecepatannya tetap, berapapun konsentrasi yang kita berikan, kecepatannya tetap. Ada yang naik secara konstan, dan ada juga yang ternyata naik secara eksponensial. Nah, jadi ternyata konsentrasi itu juga dapat berpengaruh terhadap kecepatan reaksi, ya seperti yang kita bahas tadi. Nah, perubahan atau pengaruhnya itu ternyata bermacam-macam, ya. Ada yang malah tidak terpengaruh dengan perbedaan konsentrasi,
Ada juga yang terpengaruh dan ini naiknya konstan, lalu ada juga yang ternyata naiknya secara eksponensial. Tuh, nah, disitulah kita bisa katakan bahwa suatu laju reaksi itu mengikuti beberapa tipe. Nah, di sini kita sebut dengan orde, ya, orde dari suatu reaksi dan dibagi menjadi orde 0, orde 1 dan orde 2 yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Maka ketika teman-teman lihat di kanan ini merupakan grafik dari eh, sekumpulan orde reaksi yang akan kita bahas ya. Oke, ada orde 0, orde 1, dan orde 2. Kalau yang atas itu adalah kecepatan dibandingkan dengan konsentrasi, lalu yang bawah itu adalah konsentrasi dibandingkan dengan waktu, gitu ya. Nah, tapi fokus kita ada di sini, ya, karena parameter yang akan kita gunakan adalah rate, ya, dan konsentrasi. Maka orde 0, orde 1, dan orde 2 adalah seperti ini. Ya, tadi ya. Orde 0 itu ketika perubahan konsentrasi itu tidak mempengaruhi kecepatan atau laju dari reaksi. Sedangkan orde 1 perubahan konsentrasi yang ini ya, itu menyebabkan perubahan kecepatan atau laju reaksi yang peningkatannya konstan. Sedangkan yang orde 2 ya, perubahan konsentrasi di sini, peningkatan konsentrasi maka meningkatkan laju reaksi secara eksponensial di sini ya. Ini namanya orde 2, yang tengah orde 1 dan yang tidak terpengaruh orde 0. Oke. Nah, ini bukan contoh reaksi ya, contoh eh, reaksi tadi ya yang ketika kita Nah, seperti ini ya. Ini kan saya kasih contoh NoCl2 NoCl2 gitu ya. Menjadi NoCl2 maka laju reaksinya adalah K kali NO pangkat M dan Cl2 pangkat N. Nah, ini contoh lainnya, yang ini real. Nah, ini ya, 2NO ditambah O2 sama dengan menjadi 2NO2 di sini, gitu ya. Nah, ternyata rate atau lajunya adalah K dikali konsentrasi NO pangkat 2, ya, dikali konsentrasi O2. Pangkat Pangkat berapa di sini? Pangkat 1 ya, tapi tidak perlu ditulis. Maka order reaksi yang nomor 1 ini, yang NO itu memiliki order reaksi 2 dan oksigen itu memiliki order reaksi 1. Kita lanjut lagi yang bawahnya nomor 2, NO plus 2H2, 2NO plus 2H2 menjadi 2N2 plus 2H2O. Maka ketika kita ingin membahas mengenai order reaksi di sini, ternyata hasilnya adalah laju sama dengan K kali NO kuadrat dikali H pangkat 1 ternyata ya. Jadi kalau hanya melihat orde ini dengan koefisien di sini, maka kayaknya sama ya, tapi ternyata hal itu tidak sama gitu ya. Karena kita bisa lihat di eksperimen yang kedua bahwa NO itu order reaksinya 2 dan ini juga 2, akan tetapi H2 itu order reaksinya 1 dan ini juga 2. Maka tidak sama ya antara koefisien reaksi di sini dengan order reaksi. Bukan merupakan suatu hal yang sama. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman teman-teman sudah paham mengenai order reaksi ya, artinya perubahan konsentrasi menyebabkan perubahan kecepatan reaksi atau perubahan laju reaksi. Maka kira-kira bagaimana sih cara menghitung order reaksi tersebut atau secara eksperimental di lapangannya itu seperti apa? Maka kita bahas di video yang setelah ini.